Pemirsa, kita masih di Republik melanjutkan pendapat dari Pak Ajar tadi, yang ternyata Jokowi tidak memasukkan Pancasila, dan yang terakhir itu ternyata mental kita itu masih dikuasai mental neolib lah, mental Timur Tengah, mental Barat, apa begitu Pak ya? Betul. Jadi bahwa apa yang dikatakan mahasiswa tadi tentang pemilihan menteri, kemudian kebijakan apa, dan kebijakan yang terakhir sudah menaikkan upah buruh ya. Jadi ini hanya mengalihkan neolib yang kapitalis dan neolib yang buruh. Artinya Amerika pun punya tangan itu sebetulnya, karena tidak substansi dari kebijakan Jokowi yang sampai sekarang itu justru melihatkan jangan-jangan gitu bahwa kebijakan ini adalah hanya ganti pemerintah, atau saya nyebut tadi adalah kita mental pengikut. Jadi neolib itu memang kita sudah dari sisi manapun neolib menguasai kita. Nah, pilihan-pilihan kebijakan juga bisa luwes mereka, siapa memerintah dan siapa yang kebijakannya bisa dikendalikan sudah punya rumus. Kalau misalnya di Amerika itu republik itu mesti pro kapitalis, demokratis pro buruh misalnya. Di sini juga begitu. Kelihatannya pro rakyat kecil. Ketika kebijakan BBM itu dinaikkan, kemudian rakyat kecil akan direalisir kebijakan untuk misalnya dengan kartu-kartu sehat, kartu dan lain-lain, daripada 750 triliun itu dibakar saja. Tapi masalahnya akibat kenaikan BBM kan masalah harga angkutan dan lain-lain, semuanya menjadi naik, akan menjadi naik, sehingga itu efek-efek yang mungkin kebijakan itu juga ada bumpernya sebetulnya. Nah, ini kelanjutan inilah sebetulnya perlu ada suatu pengkajian, dan saya memang dari dulu ketika Pusat Studi Pancasila didirikan ini adalah hasil pertemuan di kantor Wakil Presiden. Ketika itu Wakil Presidennya juga Pak Yusuf Kala, tapi Presidennya Pak Yudhoyono, bahwa Pancasila ini sudah dalam bahaya. Dan ketika Pak Jokowi menang dan ada peluang menang, saya sudah membuat suatu proposal bahwa inilah kesempatan Pancasila untuk diimplementasikan karena Bung Karno di belakangnya. Tapi ternyata sampai sekarang penilaian saya, PDIP itu masih anak biologis, belum menjadi anak ideologis. Tapi bahwa revolusi mental ini adalah suatu harapan untuk mewujudkan bahwa PDIP melalui Pak Jokowi, pemerintah sekarang akan mengembangkan ideologi Bung Karno yang memang sejak 45 pidato Bung Karno itu sudah dijegal ya oleh pejuang-pejuang PKI dan lain-lain. Cukup dulu Pak Ajar. Ya, Mas. Kita ke ini PDI, mungkin bagaimana Mbak? Saya ke politisi muda PDI Jawa Timur. Monggo Mbak Agatha. Oke, untuk menanggapi apakah kami anak ideologis dan hanya belum ideologis, menurut saya karena saya PDI Perjuangan ya, maka saya akan mengcounter itu Pak. Tetapi bagaimana kemudian kita sebagai kader membuktikan bahwa kita sebetulnya sudah melakukan kerja-kerja ideologis itu kita lakukan lewat apa? Lewat, kalau saya kebetulan mendapatkan tugas dan mendapatkan mandat menjadi anggota dewan, maka yang saya lakukan adalah sebagai anggota dewan dalam menyusun anggaran, kemudian dalam melakukan pengawasan, semuanya itu bertolak ukur pada Pancasila, pada Trisakti Bung Karno. Tuh, misalkan kita harus berbudaya ya, berkepribadian dalam budaya. Maka kemudian di dalam anggaran itu kita memasukkan budaya dengan memberikan dukungan anggaran yang lebih terhadap budaya, sehingga budaya nasional kita lebih dikenal oleh anak muda sekarang, misalnya seperti itu. Sebagai internalisasi nilai-nilai. Salah satunya yang paling sederhana dan paling bisa dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak, dari mahasiswa tadi,
banyak masyarakat merasa tertipu misalnya. Oke. Jadi untuk kenaikan BBM, kami sebagai kader PDI Perjuangan juga merasa sakit ya. Karena kenaikan BBM ini implikasinya banyak. Implikasinya mulai dari kenaikan harga dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kenaikan harga itu juga sudah mulai naik kan sebelum kenaikan BBM. Saya lihat harga-harga di pasar juga sudah mulai naik. Nah, bedanya yang kenaikan sekarang dengan yang lalu, karena kenaikan yang sekarang pemerintah Jokowi ini melakukan penghematan. Jadi yang diminta berhemat oleh Pak Jokowi ini adalah pemerintah, bukan rakyat. Rakyat tidak diminta untuk berhemat oleh beliau, tetapi pemerintah diminta untuk berhemat. Nah, kemudian kenaikan BBM untuk menghemat juga subsidi, dan memang dialihkan kepada program-program yang lebih menyentuh kepada rakyat kecil. Ini kan baru ya, baru berjalan program 3 Kartu Sakti Jokowi. Itu tugas kita yang kemarin memilih dan tidak memilih Pak Jokowi untuk bersama-sama melakukan pantauan terhadap kinerja pelaksanaan dari pengalihan subsidi BBM tadi. Itu karena apa? Perencanaan, pelaksanaan tanpa ada monitoring, maka tidak akan pernah ada evaluasi. Tanpa ada evaluasi, maka tidak akan ada pernah perbaikan. Itu. Yang kedua, Mbak, revolusi mental. Mbak Agatha di provinsi komisi? Saya di komisi E. Kebudayaan, pendidikan di sana ya? Ya. Misalnya, ada enggak misalnya dari pusat itu, ini mengawal revolusi mental presiden kita, presiden yang kita usung, misalnya dalam persoalan kurikulum di provinsi harus begini, persoalan pendidikan harus begini. Ada titipan di legislasi tertentu agar revolusi mental ini terlaksana misalnya? Atau minimal menggambarkan nilai-nilai revolusi mental misalnya, ada perubahan lah secara mentalitas baik di dewannya atau. Jadi makanya tadi kenapa sebelum saya memulai menjawab, sebetulnya saya ingin menyentuh tentang esensi revolusi mental, ya kan? Kita semua harus tahu apa sih yang dimaksud dengan revolusi mental, gitu kan? Biasanya kita berpikir bahwa mentalitas itu tidak ada hubungannya sama hal-hal yang ragawi. Misalkan, oh dia melakukan korupsi ini karena mental orangnya aja, bukan karena lembaganya. Misalnya, kita permisif terhadap itu. Padahal mental yang terbentuk dari lembaga itu adalah karena hantaman-hantaman persoalan yang dikelola dengan baik oleh si empunya mental. Artinya, kita tidak bisa kemudian melepaskan yang namanya mentalitas dengan kemudian kenyataan yang ada di lapangan. Mentalitas sebetulnya adalah bagaimana kemudian kita merubah paradigma kita. Contoh kecil aja. Kita mahasiswa yang ada di sini, saya mau tanya, pernahkah kalian selama kalian sekolah, kalian menyontek? Itu persoalan sederhana. Pernah atau tidak? Kalau pernah, maka kalian harus melakukan revolusi mental dari hal yang sederhana. Dengan apa? Dengan jujur pada diri sendiri dan tidak menyontek. Bagaimana kalau nilai saya jelek? Itu resiko yang harus dihadapi dan harus kita hadapi dengan berani. Maka kembali lagi, bicara persoalan revolusi mental, tidak hanya kemudian persoalan apakah itu BBM naik, apakah pada tulisan Pak Jokowi ada Pancasila atau tidak. Karena Pancasila itu, mari kita lihat yang dituangkan Pak Jokowi di Nawacita, apakah dilaksanakan atau tidak. Nah, itu butuh pengawalan lebih lanjut. Saya rasa sih seperti itu. Bentuk nyata dari revolusi mental itu apa saja yang dilakukan oleh Jokowi menurut perspektif PDI Perjuangan? Jadi kalau misalnya dikatakan seperti judulnya kan, revolusi mental, pendidikan sebagai ujung tombak dari revolusi mental. Karena sekolah itu memang lokusnya pertama kali untuk kita kemudian menanamkan revolusi mental lewat para guru. Nah, kalau kita mau mengubah kurikulum, itu rasanya tidak mungkin. Tetapi kita bisa memasukkan kemudian cara berpikir secara kultur ya, budaya, itu dimasukkan kemudian untuk menginisiasi mulai melakukan perubahan-perubahan yang namanya revolusi mental lewat kantong-kantong
yang baik ada di sekolah, di pertemuan-pertemuan, di organisasi-organisasi, termasuk kemudian di organisasi mahasiswa misalnya. Mahasiswa. Nah, hal-hal yang sederhana seperti yang tadi saya sampaikan misalnya, itu harus berangkat dari diri sendiri. Perubahan yang besar itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa ada perubahan yang kecil. Perubahan yang global tidak akan bisa dicapai tanpa kita merubah diri kita sendiri. Saya tidak bisa merubah bapak-bapak dan mbak-mbak yang ada di sini. Tetapi saya bisa merubah diri saya sendiri karena saya berkuasa di saya sendiri, merubah lebih baik. Nah, dengan kita berubah lebih baik, ya kan, kita menjadi contoh, maka orang lain akan melihat yang baik tersebut, menilai yang baik tersebut, tertarik untuk ikut berubah. Namanya agen perubahan. Revolusi mental yang dibutuhkan adalah agen-agen perubahan. Siap. Ini ada Pak Mahmud, mungkin perbandingan saja sesama, tapi tunggu dulu Pak, kita mendengarkan dulu dari Pak Listiono secara teoritis Pak, mungkin secara teoritis dan historis revolusi mental ini sebetulnya bagaimana Pak Lis? Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang revolusi mental, sebenarnya sekarang bukan lagi sebuah isu. Ketika pada waktu Jokowi kampanye, maka itu baru merupakan isu, itu baru merupakan tawaran. Tetapi ketika dia sudah jadi presiden, maka itu harus sudah menjadi sebuah program. Mengapa perlu ada tema besar tentang revolusi mental? Mungkin ada beberapa pakar yang secara teoritik menyebutkan, misalnya Kees Barton misalnya, dia pernah mengatakan begini, ada banyak program pembangunan di Indonesia itu gagal, bukan karena program pembangunan itu tidak baik, tetapi gagal karena persoalan mentalitas kebudayaan. Berarti sebenarnya inti persoalan negeri kita bukan karena persoalan, kita banyak sekali orang cerdas sebenarnya. Kita punya kekayaan yang sumber daya alam yang begitu luar biasa. Kita adalah negara agraris, negara maritim. Tapi kenapa petaninya masih miskin, nelayannya masih miskin? Negara dengan punya kekayaan sumber daya yang begitu luar biasa kok masih salah kelola? Berarti kan salah kelola itu bisa jadi karena persoalan yang ujung hulunya itu terletak pada persoalan mentalitas. Maka benar apa yang dikatakan Kees Barton bahwa ada banyak program pembangunan seringkali gagal karena persoalan mentalitas kebudayaan kita. Kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Republik Mahasiswa.